Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir, anak-anak? Nihil? Alhamdulillah. Oke, untuk eh, pertemuan sebelumnya kita udah bahas apa aja sih? Eksponen. Benar. Terus apa lagi? Persamaan. Iya. Nah, kita ingat dulu nih, eksponen itu apa? Ya, eksponen itu bilangan berpangkat. Nah, bentuknya seperti ini, benar atau benar? Benar. A pangkat N, di mana A itu bilangan pokok atau basis, dan N itu bilangan pangkat. Nah, untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, ada yang tahu pertidaksamaan eksponen itu apa? Iya, benar. Pertidaksamaan eksponen itu ditandai dengan adanya tanda ketidaksamaan, seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, langsung saja. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan eksponen menggunakan sifat monoton naik atau A lebih dari satu, di mana A ini merupakan bilangan pokok. Dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan eksponen menggunakan sifat monoton turun, di mana A lebih dari 0 dan A kurang dari satu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan bahas ketika A itu lebih dari satu atau sifat monoton naik. Nah, untuk A lebih dari satu, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Atau dengan kata lain, bilangan pokok kedua ruas itu harus sama terlebih dahulu, kemudian kita bisa ambil pangkat eh, kedua bilangan tersebut, dan tandanya itu tidak berubah. Kalau lebih dari, tetap lebih dari, kalau kurang dari, tetap kurang dari, seperti itu. Langsung aja kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x plus 1 lebih dari 27 pangkat x min 4. Nah, ini kan bilangan pokoknya kan belum sama ya, jadi kita perlu menyamakan kedua ruas terlebih dahulu dengan bilangan pokok yang sama. Nah, bilangan berapa itu? Iya, benar, 3. Jadi, ini kan udah 3, jadi ini tetap. Dan yang di ruas kanan itu kan 27. Jadi, itu kita perlu ubah menjadi bilangan pang pokoknya itu 3. Nah, 3 pangkat berapa tuh? Berapa? Ayo. Iya, 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Jadi kita ubah menjadi seperti demikian. Nah, kita menggunakan sifat eksponen nih yang udah kita pelajarin pertemuan sebelum-sebelumnya, maka pangkatnya ini bisa kita kalikan. 3 kali X menghasilkan 3X, kemudian 3 kali negatif 4 menghasilkan negatif 12. Sehingga jadi 3 pangkat 2x tambah 1 lebih dari, tandanya sama ya, lebih dari 3 pangkat 3x min 12. Nah, ketika bilangan pokoknya udah sama, kita ambil pangkatnya nih. Di ruas kiri ada 2x tambah 1, ruas kanan ada 3x negatif 12. Tandanya sama. Kemudian, eh, kita samakan nih, yang sebelah kiri ada X, sebelah kanan konstanta saja. Jadi ini ada 2X, yang sebelah kanan 3X pindah menjadi negatif 3X. Kemudian di sini ada negatif 12, yang di ruas kiri ada 1 dipindah menjadi negatif 1. Kemudian kita hitung 2X dikurangi 3X menghasilkan negatif 1X. Kemudian di ruas kanan negatif 12 dikurangi 1 menghasilkan negatif 13. Nah,
kedua ruas kan ada negatifnya ya. Kan bisa kita bagi dengan -1, seperti itu. Nah, ingat-ingat ya, kalau pertidaksamaan kita bagi dengan negatif, itu tandanya akan berubah menjadi kebalikannya. Nah, kalau di sini, itu kan lebih dari, jadi berubah menjadi kurang dari. Jadi -1 X bagi -1 itu menghasilkan X, tandanya berubah. -13 bagi -1 menghasilkan 13. Jadi himpunan penyelesaiannya X itu kurang dari 13. Atau ketika kita tulis dengan bahasa matematika, HP itu atau himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 13. Apakah dapat dipahami anak-anak? Bisa? Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Nah, yang kedua ini kita akan bahas ketika bilangan pokoknya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, atau sifat monoton turun. Untuk A lebih dari 0, A kurang dari 1, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Lihat dulu, di sini bilangan pokoknya udah sama ya, yaitu A. Kemudian kita ambil nih pangkatnya, kedua ruas. Ini fx, ini gx. Nah, tandanya, untuk tandanya ini, ketika A lebih dari 0 dan A kurang dari 1, maka tandanya berubah. Dari lebih dari menjadi kurang dari. Nah, kalau A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka pangkatnya kita ambil. Fx dan gx, tandanya berubah. Dari kurang dari berubah menjadi lebih dari. Langsung saja kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1/4 pangkat X kuadrat dikurangi dengan 6X kurang dari 1/4 pangkat 2X dikurangi dengan 15. Nah, bilangan pokoknya udah sama ya, jadi nanti kita bisa ambil pangkatnya dan tandanya berubah. Nih. Kita ambil pangkatnya, kedua ruas, diambil X kuadrat, dikurangi 6X, ruas kanan ada 2X, dikurangi 15, dan tandanya nih, kan tadi di soal kurang dari ya, sekarang berubah menjadi lebih dari. Kemudian kita pindahkan ruas menjadi 2X dipindah menjadi negatif 2X. Negatif 15 dipindah menjadi positif 15. Lebih dari 0 gitu. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, negatif 6X, negatif 2X, menghasilkan negatif 8X. Sehingga menjadi persamaan yang lebih sederhana ya teman-teman, yaitu X kuadrat dikurangi 8X tambah 15 itu lebih dari 0. Nah, kemudian kita faktorkan nih, menghasilkan X min 5 dikalikan dengan X min 3 lebih dari 0. Sehingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan 5 atau X-nya itu sama dengan 3. Nah, ketika udah diketahui ketika X itu lebih dari 1, maka kita perlu menggambarkan garis bilangan nih. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini ada 3, di sini ada 5. Nah, di sini noktahnya itu kan terbuka ya. Mengapa demikian? Karena tandanya di sini lebih dari, tidak ada sama dengannya. Kalau tanda kurang dari juga noktanya juga terbuka seperti ini. Beda lagi kalau tandanya lebih dari sama dengan, maka noktahnya itu akan hitam tertutup gitu. Nah, cara selanjutnya kita harus menentukan daerah positif dan negatifnya dengan cara uji titik. Misalkan kita ambil 0. 0 di mana teman-teman? Di sini ya. Misalkan di sini 0. Maka kita perlu masukkan ke persamaan yang menurut kita sederhana nih. Di sini Ibu akan memasukkan ke persamaan ini. X kuadrat min 8X plus 15 lebih dari 0. Apakah benar? Kita masukkan. X-nya kita ganti 0 menjadi 0. Negatif 8X menjadi 0 tambah 15. 0, 0 plus 15 menghasilkan plus 15. Nah, apakah plus 15 itu lebih dari 0? Nah, ternyata iya. Jadi, eh, daerah yang ada nolnya itu positif. Kita buat positif.
Nah, ketika di sini ketahui positif, maka sebelah kanannya itu berlawan tanda dengan yang di sampingnya. Ketika ini positif, maka di sini daerah di sini yaitu daerah negatif dan daerah kanannya lagi yaitu daerah positif. Nah, langkah selanjutnya nih, bagaimana? Iya, langkah selanjutnya kita menentukan daerah mana sih yang mau diambil. Kita lihat lagi ke persamaan yang menurut kita sederhana di sini. Di sini kan ada persamaan x kuadrat min 8x plus 15 itu lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 itu positif atau negatif? Iya, positif. Maka kita ambil daerah yang positif. Ada yang di sebelah kiri 3 dan sebelah kanan bilangan 5. Nah, kita gambar seperti ini dan kita arsir biar terlihat. Maka himpunan penyelesaiannya itu X kurang dari 3 atau X lebih dari 5. Bisa kita tulis dengan kalimat matematika, himpunan penyelesaian adalah X sedemikian hingga X kurang dari 3 atau X lebih dari 5. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa? Oke, kita lanjut ya. Di sini ada latihan soal. Ada 5 soal dengan A lebih dari 1 atau A lebih dari 0 kurang dari 1. Bisa kalian kerjakan untuk latihan dan mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama, kita telah mempelajari pertidaksamaan eksponen, di mana ketika bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya akan tetap. Ketika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx itu lebih dari gx. Begitupun sebaliknya, ketika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Tandanya sama ya. Yang kedua, ketika A lebih dari 0 dan A kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Yaitu ketika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx itu kurang dari gx. Dan berlaku sebaliknya. Ketika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Tandanya berubah ya. Dari lebih dari berubah menjadi kurang dari menjadi lebih dari. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas latihan soal tadi dan juga akan bahas tentang logaritma. Nah, mungkin bagi anak-anak yang butuh diskusi bisa menghubungi ibu. Dan sekian untuk pelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.